Selamat datang kembali di video seri filsafat untuk pemula, di mana kita akan membahas 100 filsuf terkemuka dunia dalam 100 hari. Dalam episode kali ini kita akan mengenal lebih dekat salah satu filsuf yang mempengaruhi pemikiran eksistensialisme. Anda pasti pernah mendengar namanya, Søren Kierkegaard. Kierkegaard adalah seorang filsuf asal Denmark yang dianggap sebagai pendiri eksistensialisme modern. Dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang makna hidup, kebebasan, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Mari kita mulai menjelajahi pemikirannya yang kompleks dan penuh tantangan. Baiklah, pertama-tama kita harus kenal dulu siapa sebenarnya Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard lahir pada tahun 1813. Tanggalnya belum terlalu diketahui. Dia lahir di Copenhagen, Denmark. Søren Kierkegaard berasal dari keluarga yang religius. Ayahnya adalah seorang pria yang sangat terkemuka dan menjalani hidup yang berkesan. Kierkegaard sering merasa tertekan oleh keyakinan agamanya dan menjadikan dia sebagai orang yang sangat introspektif sejak usia muda. Kematian ibu dan saudara-saudaranya pada usia yang sangat muda juga memberikan dampak yang besar dalam kehidupannya, sehingga dia menjadi seorang yang penuh dengan pertanyaan tentang hidup dan eksistensi. Sebagian besar hidup Kierkegaard dihabiskan di Copenhagen, di mana dia menyelidiki pertanyaan-pertanyaan besar tentang agama, tentang kehidupan, dan tentang masyarakat. Kierkegaard menulis banyak karya penting selama hidupnya, tetapi sebagian besar tulisannya dipublikasikan dengan nama samaran. Dia tidak mencari pujian atau ketenaran. Baginya filsafat adalah upaya pribadi untuk memahami makna hidup dan penderitaan manusia. Salah satu tema utama dalam pemikiran Kierkegaard adalah kecemasan. Dalam karya terkenalnya yang judulnya The Concept of Anxiety, buku yang dia terbitkan tahun 1844, di dalamnya dia mengembangkan satu gagasan tentang kecemasan sebagai bagian dari kondisi manusia. Kecemasan bukan hanya rasa takut akan hal-hal tertentu, tetapi juga perasaan tidak pasti tentang eksistensi kita sendiri. Kierkegaard menyatakan bahwa kecemasan itu adalah hasil dari kebebasan kita dalam membuat pilihan. Kenapa? Karena kebebasan itu membawa kita ke dalam kemungkinan yang tidak terbatas. Dan seringkali ketakutan kita itu datang dari ketidakpastian mengenai pilihan apa yang harus diambil dalam hidup. Bagi Kierkegaard, kebebasan adalah pemberian yang luar biasa, tetapi juga sebuah beban yang berat. Kita bebas untuk memilih, tetapi kebebasan itu disertai dengan kecemasan tentang konsekuensi dari pilihan-pilihan tersebut. Kierkegaard melihat kecemasan sebagai jalan menuju kedewasaan pribadi, karena hanya melalui kecemasan itu kita sebenarnya bisa benar-benar memahami kedalaman eksistensi kita. Selain kecemasan, Kierkegaard juga berbicara banyak tentang keberanian untuk hidup. Setidaknya ada dua karya ya yang muncul, tetapi mari kita bahas satu karyanya yang menunjukkan bagaimana dia membicarakan keberanian dalam hidup. Karyanya itu berjudul Fear and Trembling yang terbit tahun 1843. Dalam karyanya itu dia menyelidiki konsep yang dia istilahkan sebagai the leap of faith atau lompatan iman yang merupakan inti dari eksistensi manusia. Kierkegaard berpendapat bahwa hidup yang bermakna itu memang membutuhkan keberanian untuk menghadapi ketidakpastian, untuk mengambil keputusan tanpa jaminan apapun tentang hasilnya. Bagi Kierkegaard, iman atau keyakinan adalah salah satu bentuk keberanian terbesar yang bisa dilakukan oleh manusia. Iman itu bukan hanya sekedar menerima doktrin agama, teman-teman, tetapi lebih kepada keberanian untuk mempertaruhkan seluruh hidup kita pada keyakinan yang lebih tinggi. Meskipun
kita tidak bisa membuktikan kebenarannya dengan logika atau bahkan bukti ilmiah. Di sini, Kierkegaard mengajukan pertanyaan tentang bagaimana kita bisa hidup dengan integritas dalam ketidakpastian dan ketakutan yang inherent dalam keberadaan kita sebagai manusia. Jadi ketidakpastian dan ketakutan itu sifatnya sudah melekat ketika kita mengada sebagai manusia. Kalau kita kemudian memilih untuk melompat ke dalam iman, itu menunjukkan bahwa kita punya keberanian untuk mengatasi kecemasan eksistensial dan menjalani hidup dengan tujuan yang lebih tinggi. Nah, Kierkegaard juga sangat menekankan pentingnya menjadi individu yang otentik, yang tidak terikat pada konformitas sosial. Dia melihat masyarakat modern sebagai tempat di mana individu seringkali kehilangan diri mereka sendiri, terjebak dalam rutinitas yang tidak bermakna, dan mengikuti arus tanpa mempertanyakan makna sebenarnya dari hidup mereka. Melalui karyanya yang berjudul The Sickness Unto Death tahun 1849 terbitnya, Kierkegaard mengungkapkan bahwa penyakit eksistensial terbesar adalah ketidaktahuan manusia kepada dirinya sendiri. Kondisi di mana kita tidak tahu siapa kita sebenarnya atau apa yang kita inginkan dalam hidup. Kierkegaard berpendapat bahwa untuk benar-benar hidup, kita harus mengatasi perasaan keterasingan ini dan menemukan cara untuk hidup dengan otentik sesuai dengan nilai-nilai pribadi kita. Nah, bagaimana dengan kehidupan agama dan hubungan manusia dengan Tuhan? Sebagai seorang Kristen yang mendalam, yang sangat kuat, Kierkegaard sangat peduli dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Dia berpendapat bahwa agama bukan sekedar keyakinan atau rutinitas, tetapi sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan yang melibatkan iman dan komitmen sepenuhnya. Itu tampak dalam bukunya yang berjudul Works of Love. Works of Love yang terbit tahun 1847 membahas tentang cinta yang mendalam sebagai bentuk kasih terhadap Tuhan dan sesama. Kierkegaard menekankan bahwa cinta sejati bukanlah cinta yang mudah atau nyaman, tetapi cinta yang melibatkan pengorbanan, kerendahan hati, dan pengabdian. Menurut Kierkegaard, cinta yang sejati adalah cara kita untuk dapat mengalami hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Apa kemudian warisan Kierkegaard bagi dunia filsafat? Warisan Kierkegaard dalam pemikiran filsafat tentu sangat luas sekali, teman-teman. Dia adalah tokoh kunci dalam mengembangkan filsafat eksistensialisme yang mempengaruhi pemikir-pemikir besar setelah dia, seperti Jean-Paul Sartre, ya, tulisannya, ya. Dan yang kedua jelas Martin Heidegger. Kierkegaard menekankan pentingnya kehidupan individu, kebebasan, dan kecemasan dalam menghadapi makna hidup. Nah, pemikirannya itu membentuk cara kita memahami hubungan kita dengan agama, keyakinan, dan Tuhan. Lebih dari itu, Kierkegaard mengajarkan kepada kita untuk berani menghadapi kecemasan eksistensial kita dan untuk menjalani hidup kita ini dengan lebih otentik, bukan karena konformitas kita pada, maksudnya penerimaan kita pada tuntutan-tuntutan di luar diri kita, misalnya dari masyarakat, dari keluarga, dari mana-mana. Kita diajak Kierkegaard untuk lebih otentik dalam hidup. Dia mengingatkan kita bahwa kehidupan yang bermakna bukanlah sesuatu yang memang mudah dicapai, tetapi sesuatu yang memerlukan keberanian untuk menghadapi ketidakpastian dan berani memilih jalan hidup kita sendiri. Demikianlah pemikiran Søren Kierkegaard, seorang filsuf yang mengajarkan kita tentang pentingnya kecemasan, kebebasan, dan keberanian dalam menghadapi hidup yang penuh ketidakpastian. Jadi kecemasan itu hal yang perlu, teman-teman.
Nah, melalui karya-karya yang telah ditulisnya, Kierkegaard menginspirasi kita untuk merenungkan bagaimana kita menjalani hidup dan bagaimana kita berhubungan dengan diri kita sendiri, tapi juga berhubungan dengan orang lain, dan sekaligus pada waktu yang sama berhubungan dengan Tuhan. Itu saja, saya pikir sudah cukup pembahasan kita tentang Kierkegaard. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah bila mungkin ingin menambahkan informasi mengenai Kierkegaard, atau mungkin ada yang ingin dibetulkan dari penjelasan saya yang mungkin salah, karena kita sama-sama pembelajar. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan pemikir-pemikir lainnya. Terima kasih sudah bersama dengan saya. Tetap berpikir kritis.